Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil adli wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala khairil insan wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 mengatakan keluarga adalah unit terkecil yang terdiri dari suami istri atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Senada dengan hal tersebut, Friedman dalam Family Nursing Research Theory and Practice mengatakan keluarga adalah bagian dari dua orang atau lebih yang memiliki keterikatan emosi, mempunyai peran masing-masing, serta merupakan bagian dari keluarga itu sendiri. Keluarga adalah jiwa dan tulang punggung suatu negara. Kesejahteraan lahir dan batin yang dialaminya adalah cerminan dari situasi keluarga dalam negara itu sendiri. Demikianlah ungkapan Dr. Quraisy Shihab dalam membumikan Al-Quran. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian untuk menciptakan baldatun thayyibatun, landasan yang harus kita bangun adalah masyarakat marhamah. Sedangkan pilar yang harus kita tegakkan untuk menciptakan keluarga sakinah adalah aqidah, mawaddah, dan warahmah. Dengan figur seorang ayah yang arif dan bijaksana, serta profil ibu yang lembut lagi penyantun, mendidik dan membesarkan anaknya dengan buayan kasih sayang. Inilah yang disebut dengan Al-Baiti Madrasatul Ula. Keluarga adalah sekolah pertama dan yang paling utama. Namun hadirin, di tengah paham hedonisme telah menggusur dan menggeser nilai-nilai keluarga sakinah menjadi a mere overnight parking place mainly for sex relationship. Keluarga hanya dijadikan tempat persinggahan di kala malam hari, dan bahkan keluarga hanya dijadikan tempat pemuas birahi. Demikian ucapan Pitirin Sorokin. Sementara Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia ciptakan istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram kepadanya. Dan diciptakannya rasa kasih dan sayang di antaramu. Sungguh pada yang demikian benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Firman Allah tadi merupakan khabar atau informasi kepada kita bahwa di antara tanda-tanda keagungan Allah adalah Ia ciptakan manusia berpasang-pasangan untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sementara Allah memberikan modal kepada kita untuk mewujudkan keluarga sakinah itu dengan mawaddah warahmah. Hadirin, lalu apakah yang dimaksud dengan mawaddah dan rahmah dalam ayat tadi? Mari kita kaji lebih dalam.
Mawaddah menurut Ibrahim Al-Biqai sebagaimana disetir oleh Dr. Quraisy Shihab dalam wawasan Al-Quran, mawaddah adalah cinta plus yang tidak memandang keburukan baik lahir maupun batin. Sedangkan menurut Ibnu Abbas di dalam Tanwirul Mikbas, mawaddah adalah hubbur rajul imra'atahu, cintanya seorang suami terhadap istri. Sedangkan rahmah, syafaqatu 'alaiha ayyusiba bis-sau, rasa kasih sayang suami untuk menjaga istrinya. Hal ini menjelaskan bahwa antara suami dan istri harus saling melengkapi dan mengisi. Ayat ini mengistilahkan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun merupakan pakaian bagi mereka. Hadirin, dua modal dasar inilah yang menimbulkan kekuatan baik lahir maupun batin terhadap pasangan suami istri untuk mengarungi kehidupan rumah tangga nan bahagia, sejahtera, kekal dan abadi. Namun potret di tengah arus deras pergeseran nilai sosial dalam masyarakat kita, pergeseran nilai sosial tampak pada kecenderungan makin permisifnya keluarga di masyarakat kita. Keluarga tidak lagi dilihat sebagai ikatan spiritual yang menjadi ritual kepada Allah Sang Pencipta. Kawin cerai dilihat hanya sebagai proses formal semata, sebagai kontrak sosial, sebagai insan yang berbeda jenis. Perkawinan kehilangan makna sakral di mana Allah menjadi saksi atas ijab kabul yang dilafazkan. Hal ini tentu bertolak belakang dengan adagium yang menyatakan keluarga adalah garda terdepan dalam membangun masa depan bangsa peradaban dunia. Dari rahim keluarga lahir berbagai gagasan perubahan dalam menata tatanan masyarakat yang lebih baik. Tidak ada satu bangsa pun yang akan maju dalam kondisi sosial keluarga yang kering spiritual, atau bahkan sama sekali sudah tidak ada lagi mengindahkan makna religiusitas dalam hidupnya. Karena itu, Al-Quran menguat ajaran tentang keluarga begitu konferensif, mulai dari urusan komunikasi antar individu dalam keluarga hingga relasi sosial antar keluarga dalam masyarakat. Hal ini disebabkan di antaranya kurangnya semangat dan motivasi untuk menciptakan keluarga sakinah, akidah yang keliru sehingga merusak nilai-nilai beragama, serta kurangnya pemahaman terhadap ajaran-ajaran Islam. Apalagi keluarga merupakan madrasah pertama bagi pendidikan putra-putri bangsa. Maka keluarga yang sakinah adalah keluarga yang mampu menciptakan, pertama, anak-anak yang gemar membaca dan mempelajari Al-Quran. Sebab apa? Sebab Al-Quran merupakan petunjuk bagi keselamatan dunia dan akhirat. Kedua, anak-anak yang tidak mendekati narkoba. Begitu banyak generasi yang dirusak masa depannya karena barang haram ini. Berbagai upaya telah dilakukan bangsa ini untuk menyelamatkan generasi kita agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Salah satu upayanya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Bahkan Islam melarang keras perbuatan ini. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Rawahul Muslim. Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, keluarga yang senantiasa menunaikan zakat. Keempat, keluarga yang menjalin silaturahmi antar sesama serta menjaga toleransi antar umat beragama. Kemudian yang kelima, memberi makanan yang halal lagi baik untuk keluarga. Memperhatikan halal, haram makanan merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Dalam beberapa ayat Al-Quran, Allah secara tegas memerintahkan manusia
untuk mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian hadirin, keluarga yang sakinah melaksanakan rukun Islam yang terakhir, yakni melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, serta menjadikan iman dan takwa sebagai landasan untuk membina rumah tangga. Umar bin Khattab pernah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Naqa anfusana wa kaifa bi ahlina?" Ya Rasulullah, kami telah menjaga diri kami masing-masing, tapi bagaimanakah menjaga ahli kami? Rasul menjawab, "Tanhunahum amma nahakumullah wala ta'murunahum bima amarallah." Kamu larang mereka terhadap hal-hal yang dilarang Allah kepadamu, dan suruh mereka terhadap hal-hal yang diperintahkan Allah kepadamu. Hadirin yang berbahagia, atas dasar jawaban Rasulullah tersebut, maka muncullah kewajiban suami istri. Lalu apa kewajiban suami yang menjadi hak istri? Pertama, antata'amaha iza at'amta, kewajiban memberi pangan. Kedua, wataksuha iza kasabat, memberi pakaian atau sandang. Dan yang ketiga, memberi perlindungan sekaligus menjunjung harga diri sang istri. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala tadribul wajha wala taqbah wala tahjar illa fil bait." Kalau marah, jangan memukul muka, jangan menghina istri, dan kalau kesal, jangan berpisah kecuali tetap dalam satu rumah. Kemudian, apa kewajiban istri yang menjadi hak suami? Tergambar dalam sebuah hadis, "Khairun nisa imra'ata idza nazarat 'alaiha saratka wa idza amartaha ita'ataka wa idza ghabat 'anha hafizatka mimmalika wa nafsiha." Sebaik-baik wanita adalah seorang istri yang apabila kau memandanginya ia mengembirakan, apabila kau perintah ia taat, dan apabila kau tidak ada di rumah ia pandai menjaga diri dan harta suaminya. Hadirin, apabila kewajiban bersama telah ditunaikan serta dirasakan oleh suami istri, maka keluarga sakinah dihiasi oleh aksesoris putra-putri yang baik sebagai sumratul qulub, dambaan keluarga, permata jiwa, belahan hati, penyejuk sukma. Hadirin yang dirahmati Allah, kita dihadapkan dengan kondisi wabah yang melanda dunia, bahkan termasuk Indonesia. Maka sudah menjadi keharusan bagi kita semua untuk senantiasa menjaga pertahanan, baik pertahanan negara maupun pertahanan rumah tangga. Sebab kenapa? Pada masa COVID-19 ini, angka PHK melonjak tinggi sehingga berimbas kepada perekonomian rumah tangga. Hasil survei daring Komnas Perempuan periode April sampai Mei 2020 terhadap 2.285 laki-laki dan perempuan, terdapat 10,3% pasangan mengaku hubungannya lebih tegang semasa pandemi COVID-19. Berdasarkan tingkat ekonomi, pasangan yang berpenghasilan di bawah 5 juta mengaku 2 kali lebih tegang dibanding dengan pasangan yang berpenghasilan di atas 5 juta. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat perekonomian berkorelasi terhadap tingkat keharmonisan rumah tangga selama masa COVID-19. Hadirin yang dirahmati Allah, keluarga sakinah merupakan dambaan bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita ciptakan bahagia dan sejahtera, terpenuhinya aspek kebutuhan lahir dan batin, terlaksananya hak dan kewajiban suami istri, sehingga dapat menjadi cahaya norma-norma agama. Sehingga pada gilirannya nanti, setiap anggota keluarga akan berkata, "Baiti jannati," rumahku, syurgaku.
Hadirin yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.